Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita kali ini kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf yang dulu ayat-ayat ini mengenai pengutusan para rasul dan akibat penerimaan dan penolakan kerasulannya oleh umat masing-masing. Para bapak sekalian dan para pendengar penggemar siaran radio dakwah Masjid Mujahidin, yang lalu kita bahas surat Al-A'raf ayat 35 sampai dengan ayat 39. Dalam ayat 35 sudah kita baca dan sudah kita bahas artinya, terjemahannya. Nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Namun untuk mendekatkan diri kepada kita berpikir dengan tilawatil Quran seraya mengharapkan pahala dari sisinya dan mendapatkan petunjuk dari hasil kajian kita. Mudah-mudahan Allah menerima dan memberi pahala dan memberi petunjuk. Ayat 35, ayat 36, seterusnya mari kita baca lebih dahulu, yaitu ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته
الحساب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, mari kita ulang terjemahan ayat 35 pada halaman 245 secara bebas. Terjemahan dari ayat 35 yang tertulis hitam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, maksudnya hai manusia, jika datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula merasa sedih hati. Maksud singkatnya, ketika para rasul datang di tengah-tengah umat, lalu para rasul ini mengkisahkan, menerangkan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, lalu mereka menerima, yaitu dengan bertakwa dan mengadakan perbaikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk ayat-ayat yang dibacakan para rasul di tengah-tengah umat itu. Maka mereka yang menerima dengan realisasi takwa dan perbaikan-perbaikan baik ucapan, perbuatan, hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa sedih. Karena apa? Setelah menghadapi kenyataan di hari kiamat, ternyata yang dikisahkan oleh para rasul itu benar. Berarti mereka berbekal menuju akhirat,
melalui iman dan amal soleh menurut apa yang disampaikan oleh para rasul yang datang di tengah-tengah mereka. Mari kita teruskan. Tidak semua umat selalu mempercayai dan mengikuti apa yang disampaikan oleh para rasul di tengah-tengah mereka. Itu tidak semuanya, yaitu ittaqa wa aslaha. Tidak semuanya begitu. Nah, ini ayat 36. Walladzina kazzabu, dan mereka yang atau orang-orang yang kazzabu, mendustakan, mereka mendustakan bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, yaitu kedatangan para rasul yang menceritakan, menyampaikan ayat-ayat Allah yang Allah wahyukan kepada mereka, disampaikan kepada umatnya. Mereka kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru, istakbaru itu jamak, dan mereka menyombongkan diri. Sebab umat-umat dahulu ketika kedatangan para rasul itu, sebagian besar orang-orang yang kuat meremehkan rasul itu, dipandang rasul itu tidak punya kekuatan. Orang-orang yang merasa pandai merendahkan rasul itu karena rasul itu dianggap tidak pandai, kurang. Orang-orang kaya mendustakan para rasul itu sebabnya mereka tidak kaya. Oleh karena itu mereka menganggap tidak layak orang yang tidak kuat, tidak pintar, kemudian orang itu menyampaikan berita-berita lalu mereka dustakan. Wastakbaru anha, mereka menyombongkan diri anha, dari ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para rasul. Dua tindakan, mendustakan dan menyombongkan diri. Ulaika, itulah mereka. Ulaika ini kembali kepada walladzina kazzabu bi ayatina. Itulah mereka ashabun nar, penghuni neraka. Mereka fiha, di dalam neraka itu khalidun, kekal. Jadi isi neraka itu yang pertama adalah orang-orang kafir dengan jalan mendustakan para rasul dan firman-firman Allah serta menyombongkan diri. Yang kedua, orang yang beriman tapi banyak maksiat, ketika meninggal maksiatnya belum diampun oleh Allah. Nah, kalau diampun bebas. Tapi ada di antara orang yang beriman berbuat maksiat, mungkin lupa tobat atau tidak merasa berbuat maksiat, Allah tidak mengampun ketika ia meninggal dunia masih memikul dosa. Sebab nanti masuk surga itu tidak boleh dimasuki orang yang beriman tetapi punya maksiat, walaupun setitik. Harus dibersihkan dulu. Nah, kalau Allah mengampun dosa sekarang ketika hidup di dunia melalui tobat atau melalui rahmat Allah, tetapi kalau dia meninggal dunia masih ada beban maksiat, Allah belum mengampun. Cara mengampunnya nanti Allah menghukum. Nah, hukuman Allah besok itu yang diterangkan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dimasukkan ke dalam neraka juga. Cuma orang yang tidak beriman, Allah memberi rahmat umum. Mereka yang punya maksiat yang dihukum dengan neraka itu pada akhirnya diakhiri, tidak
selama-lamanya seperti orang kafir. Jadi kita orang yang beriman hati-hati, Pak. Jangan sampai ada maksiat. Memang kita ini bukan nabi, Pak. Mungkin punya kesalahan, punya maksiat. Oleh karena itu selalu bertobat. Dengan harapan ketika meninggal dunia, dosa kita sudah diampuni semuanya. Ini harapan kita. Oleh karena itu Nabi memerintahkan, memberi contoh, saya ini seorang Rasul, sehari semalam tidak pernah luput istighfar 70 kali. Sehingga ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau kan utusan Allah, tidak punya dosa. Kenapa? Kalau sholat malam begitu lama sampai kelihatan kakimu membengkak. Dan kau selalu tiap malam istighfar kepada Allah padahal engkau tidak maksiat. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, apalah aku nu'abdan syakura. Aku bertobat ini dalam rangka syukur kepada Allah. Nah, kita tidak hanya syukur, Pak. Karena kita ini sering berbuat maksiat, mungkin diketahui, diingat, atau tidak diingat. Nah, upayakan setiap hari itu beristighfar, astaghfirullahaladzim. Tidak kurang dari 70 kali. Tidak banyak kok, tidak lama itu membaca istighfar 70 kali, tidak sampai 1 jam, Pak. Nah, inilah keterangan bahwa orang yang kafir dengan jalan mendustakan Rasul, ayat-ayat Allah, menyombongkan diri, itu nanti disiksa di neraka selama-lamanya. Di samping itu orang yang beriman tapi punya maksiat yang belum diampun oleh Allah dan dibawa mati, nah itu nanti dihukum oleh Allah di neraka juga, hanya tidak lama. Nah, tidak lama itu berapa? Wallahu alam. Tergantung maksiat yang kita lakukan yang belum diampun itu. Kita ulangi lagi. Walladzina kazzabu biayatina, dan mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, biayatina, terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka menyombongkan diri. Menyombongkan itu tidak mau terima, Pak. Siapa sih kamu itu? Kok memberikan saya begini begitu? Nah, itu namanya menyombongkan diri. Meremehkan orang lain itu termasuk sifat sombong, Pak. Al-kibru, sombong itu ghamtun nas, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Itu namanya sombong. Ini. Wastakbaru anha, mereka menyombongkan anha daripada ayat-ayat kami yang dibacakan oleh para rasul yang datang di tengah-tengah mereka itu. Itulah mereka, ulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka di dalamnya khalidun selamanya. Waliyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika minal kufri, mohon perlindungan kepada Allah daripada kekafiran. Nah, ayat berikutnya, faman azlamu mimman iftara, bacaan tulisannya mimman iftara, dibaca wasol, mimman iftara alallahi kaziban au kazzaba bi ayatik. Faman azlamu, faman, maka barang siapakah, maka siapa, azlamu, yang lebih teraniaya, yang lebih azlam, lebih zalim. Zalim ini perbuatan yang oleh Allah Subhanahu wa taala diindeksikan dengan dosa besar, yaitu syirik. Maman, maka siapakah azlamu, yang lebih zalim. Zulmun, zalimun, azlam itu isim tafdil, Pak. Ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya ada istilah degrees of comparison. Luas, lebih luas.
besar, lebih besar. Zalim, lebih zalim. Siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara, mimman, daripada ia yang atau orang yang iftara, mengada-ada, Allah, mengatasnamakan Allah, kaziba, kedustaan. Ia berbuat dusta tapi atas nama Allah. Untuk menguatkan orang-orang lain, dia berdusta menggunakan atas nama Allah. Allah tidak memerintahkan begini, begitu, padahal Allah merintahkan. Nah, menyebut nama Allah. Kadang-kadang pakai sumpah, wallahi. Nah, hal-hal yang mestinya tidak ada kebenaran, lalu untuk meyakinkan orang lain supaya dia itu benar, mengatasnamakan Allah atau mengatasnamakan Rasul. Itu orang-orang yang paling besar kezalimannya. Au kazzaba, atau mendustakan bi ayatihi, ayat-ayatnya. Para rasul itu datang dari utusan Allah, nggak datang dari Allah. Menerima wahyu. Oleh para rasul, wahyu itu ditablirkan, disampaikan. Tetapi kazzaba bi ayatihi, mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Apa konsekuensinya? Apa hasilnya? Ulaika, itulah mereka, yanaluhum, akan memperoleh atau akan sampai kepada mereka, nasibuhum, bagian dari mereka, minal kitab, daripada Alkitab. Hatta, sehingga idza ja'atuhum, apabila ja'atuhum, telah datang hum, kepada mereka, rusuluna, utusan-utusan kami, yatawaffawnahum. Nah, utusan ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk mewafatkan. Bapak ingat siapa malaikat yang dikasih oleh Allah untuk mewafatkan orang itu? Yaitu malak Israel. Jadi mereka kalau berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah, maka bagian mereka di dalam kitab itu akan sampai kepada mereka ketika idza ja'atuhum rusuluna, ketika datang kepada mereka rusuluna, utusan kami, yatawaffawnahum, mewafatkan mereka. Nah, ketika utusan-utusan Allah diutus oleh Allah datang kepada mereka untuk mematikan mereka, untuk mewafatkan mereka, baru mereka qalu, berkata, aina ma kuntum, di mana apa yang kamu pernah adakan, tad'una min dunillah, kamu menyeru min dunillah, selain dari Allah. Nah, kalau di sini malaikat, Pak, para Rasulullah. Jadi ketika Rasul-Rasul Allah itu datang kepada mereka berkata, di mana keadaan kamu yang dulu tad'una min dunillah, berseru atau menyembah min dunillah, selain daripada Allah? Qalu, ketika ditanya malaikat, kenapa kamu dulu berseru kepada selain Allah, kok menyembah selain Allah? Dallu anna, mereka berkata, mereka telah lenyap anna, dari kami, yang mengajak orang-orang untuk menyembah kepada selain Allah, sekarang sudah tidak ada di hadapan kami. Dulu kami selalu ditemui, diajak untuk menyembah kepada selain Allah.
Sehingga Rasul-Rasul datang untuk mengajak mereka supaya mengakui tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah, dengan melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah. Lalu pada waktu itu orang-orang yang kafir nggak terima kalau kafir sendirian. Nah, ini termasuk setan-setan golongan manusia, Pak, untuk menyelewengkan manusia dari jalan yang benar. Dulu yang ngajak kami untuk menyembah ini dan itu selain Allah itu Ballu anna, mereka itu telah lenyap dari kami. Wasaitu, dan mereka mengakui ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, annahum, bahwasanya mereka itu kanu kafirin, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Mengakui akhirnya. Dulu yang mengajak kami itu telah lenyap dari kami, sehingga kami nurut mereka. Akhirnya kami menyaksikan terhadap diri kami sendiri bahwa kami ini orang-orang kafir. Tapi pada waktu itu tidak merasa dia sebagai orang kafir itu. Malah kalau dituduh orang kafir mereka marah. Aku tidak kafir, aku masih menyembah Tuhan. Tapi Tuhan siapa? Itu tidak mereka sadari. Jadi upaya iblis dan kulihanya, teman-teman sekutunya, teman-teman koalisinya, setan-setan golongan jin dan setan-setan golongan manusia, itu selalu mendustakan Allah, ayat-ayatnya dan rasul-rasul yang diutusnya. Itu mereka dustakan. Dan setelah mendustakan, mengajak orang lain seperti diri mereka agar mereka itu mendustakan Allah, ayat-ayatnya dan para rasul. Nah, ketika ditanya oleh malaikat utusan Allah, siapa yang menyeru kepada selain Allah? Siapa yang mengajak? Mereka jawab, sekarang sudah tidak ada. Memang setan dan setan manusia itu kalau mengajak orang untuk memalingkan diri daripada Allah, setelah itu menghilang. Ini kalau setan manusia khawatir konangan, setan-setan golongan jin menyelewengkan manusia. Kalau orangnya nurut, ditinggal untuk mengajak yang lain. Itu begitu. Sekarang kami menyaksikan kepada diri kami sendiri. Wasyahidu ala anfusihim, mereka menyaksikan atas diri mereka, annahum kanu kafirin. Ya, saya mengakui saya ini orang kafir. Bagaimana tidak mengakui? Mereka menghadapi kenyataan yang dulu tidak dipercaya. Dikatakan ada hari bangkit, ada fitnah kubur, ada pertanyaan kubur, ada siksa kubur, ada siksa nikmat kubur. Mereka tidak percaya. Setelah kenyataan, wah iya, ternyata saya ini kafir. Ini para jamaah yang terhormat, dari ayat ayat 37 ini menerangkan bagaimana nasibnya orang-orang yang menolak ajaran Allah ketika disampaikan oleh para rasul yang datang di tengah-tengah mereka. Lalu dalam ayat 36 tadi akibatnya yaitu mereka itu pertama-tama ditetapkan sebagai penghuni neraka. Yang kedua, dalam ayat 37 ini mereka mengakui kekafiran mereka ketika hidup di dunia. Oleh karena itu tinggal menerima balasan dari Allah, yaitu di mana letaknya orang kafir? Yaitu pada ayat 36, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Para jamaah yang terhormat, pada penjelasan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi penjelasan, yaitu menjelaskan bahwa mengada-ada kedustaan, mencari-cari jalan, Pak.
Bagaimana supaya kami ini bisa mendustakan Allah, bisa mendustakan firman-firman Allah, bisa menjadikan rasul-rasul itu. Nah, mereka mencari-cari jalan. Di antaranya menuduh Nabi itu tukang sihir, Nabi itu pendusta. Ini namanya itu mengada-ada. Nabi itu keterangannya menjiplak cerita-cerita dongeng-dongeng kuno, asatirul awwalin. Itu namanya mengada-ada. Mengadakan kedustaan terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah adalah pekerjaan yang paling zalim, paling teraniaya dirinya. Nah, orang menganiaya dirinya sendiri ini kan orang merugi ya. Dirinya dilibatkan kepada penganiayaan. Orang yang demikian ini azlam, paling teraniaya. Mengada-adakan dusta terhadap Allah ialah mewajibkan dan tidak diwajibkan oleh Allah. Itu dianggap, kalau Allah mengatakan mewajibkan, tidak, Allah tidak mewajibkan. Kalau Allah melarang, tidak, Allah tidak melarang. Itu dikatakan atas nama Allah itu. Ini. Lalu ia melakukan kebatilan-kebatilan. Kenapa? Memutar balik hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah itu direkayasa. Ini barang riba. Bagaimana supaya tidak menjadi riba? Dikhilaf, direkayasa. Ini jual beli yang haram, tapi dikhilaf, direkayasa, dijadikan hukum-hukum yang menghalalkan barang yang haram ini. Nah, ini biasanya orangnya agak intelek ini. Dia salah mencari jalan yang membenarkan, mencari pembenaran. Ini termasuk iftira, mengada-adakan atas nama Allah. Para jamaah yang terhormat, di samping itu termasuk mendustakan atau berbuat kedustaan yang dinilai azlam ini, termasuk mengejek Al-Quran. Salah satu kisah Pak ya, orang mengejek Al-Quran. Waktu itu saya masih di bangku pendidikan agama Pak. Waktu itu tahun 59. Tahun 59 itu PKI masih ada Pak. Kan dibubarkan baru tahun 66 karena gerakan Gestapo itu. Kelompok-kelompok PKI di hadapan orang-orang santri, dia bermunafik, mengaku Islam. Oh, PKI tidak ada hubungannya dengan Islam. Orang Islam boleh masuk BPI. Tahu Pak BPI itu Pak? Barisan Tani Indonesia. Itu mantelnya PKI dulu. Nah, ketika rame-ramenya kampanye, ini kebetulan berita dari Banyuwangi Pak. Di Banyuwangi sana PKI itu mengadakan kampanye. Dalam kampanye itu supaya orang berkumpul mengadakan kesenian-kesenian. Lalu acara dimulai dengan membaca Quran. Lah rapat PKI dan baca Quran juga. Yang memimpin acara mengatakan demikian. Nah, sekarang tibalah waktunya lantunan padang pasir. Anak yang akan baca Quran ini dikomentari gitu. Datanglah waktunya untuk melantunkan syair-syair padang pasir. Nah, setelah baca Quran dimulai, ya mereka tenang. Tapi ketika Angkori ini baca Shadaqallahul Azim, dibarengi dengan suara gong dan kempu-kempu itu, demikianlah lantunan padang pasir. Inilah contoh melecehkan. Terang-terangan begitu tuh Pak. Andai kata waktu itu terjadi di Bojonegoro Pak, sama kami sekolah, di sana PI itu kuat Pak. Pemuda Islam Indonesia itu kuat. Kalau ada begitu tuh langsung diserang itu. Karena mengecek, bertentangan dengan Pancasila kan begitu.
Pancasila itu kan membenarkan agama. Nah ini mengajak agama. Satu ketika kami dari para siswa pendidikan guru ini diajak sholat istisqa Pak. Nah istisqa tempat sekolah kami dengan lapangan agak jauh Pak. Di sana ada namanya Kampung Kelangon, itu ada lapangannya. Datang ke sana, ketika kami berada di lapangan ini ada tukang becak Pak. Ini wah istisqa, dia nolak kukur, wah beri. Padahal masih istisqa itu. Teman-teman kami serentak mengejar orang ini. Apa katamu? Mengejek kami kamu. Nah ini kemudian mereka ditahan, tapi polisi datang suruh melepaskan. Kami lepaskan. Nah kenapa? Orang istisqa dilecek, wah itu nanti hujan ini nanti dicoba sebentar lagi kelukur mendungnya. Dia ono mendung kok jalan udan. Tukang becak gitu lah. Nah ini mesti orang ini orang PKI mesti yang itu. Nah memang PKI dulu itu dan partai komunis apa ya. Dan komunis itu intinya komiternya Komite Internasional yaitu tidak bertuhan dan bahkan anti Tuhan. Ini begitu. Nah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menampakkan pengkhianatan mereka pada waktu tahun 1965. Kemudian Pak Harto ketika menjadi pejabat presiden membubarkan Partai Komunis Indonesia. Nah inilah termasuk melecehkan Al-Quran. Nah ini. Nah kadang-kadang orang Islam sendiri itu tidak merasa melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, tetapi membaca Allahumma sholli wa sallim alaihi itu sambil berlari dan teriak semua. Ini termasuk melecehkan Pak gini. Ini. Nah, begitu Allah SWT berkaca diangkat, Rasulullah berangkat lari. Nah, ini termasuk melecehkan salawat atas Nabi ini. Mestinya baca Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu. Dan sambil teriak, lari, nyangking berkat. Para bapak yang terhormat, kadang-kadang orang yang beriman kalau kurang teliti atau kurang ilmunya tentang siapa itu Nabi Muhammad, tentang salawat, ini kadang-kadang terjadi pelecehan-pelecehan yang tidak dirasa. Karena tidak merasa, tidak tobat, tidak istighfar. Karena tidak istighfar, tidak diampun oleh Allah. Dia mati memikul dosa. Wah, tidak boleh langsung masuk surga. Nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat di dalam surat Luqman, surat nomor 31 ayat 24, Allah berfirman, "Numatti'uhum qalila tsumma nattaruhum ila 'adzabin ghalidz." Ini di dalam surat Luqman yang menerangkan bahwa orang yang mendustakan agama atau mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, ini sementara diberi kesenangan oleh Allah di dunia. Numatti'uhum qalila. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Berapa sebentar, Pak? Memang orang hidup di dunia itu sebentar, Pak. Ada yang hidup 200 tahun, sekarang tidak ada, Pak. Umat akhir ini, umat di bawah Nabi Muhammad ini, beliau mengatakan, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umatku ini rata-rata umurnya kalau dipanjangkan oleh Allah antara 60 sampai 70. Yang 70 atau lebih itu jarang. Ya. Jadi andai kata diberi kesenangan sejak kecil sampai usia akhir sebentar. Dibandingkan usia dunia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang itu sudah 1432 tahun. Nah, umat-umatnya itu umurnya rata-rata sekian itu. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau umatku itu umurnya dipanjangkan oleh Allah, itu nanti luru badini. Mungkin ia tambah takwa, mungkin lupa. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Surat Yasin ya. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, kalau usia tua ini
keadaannya kami jadikan seperti pada waktu masih kecil, seperti bayi, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita untung bayang umur 60, 70 masih bisa sholat jamaah. Ini. Tetapi pada saatnya orang tua itu banyak penyakitan kan begitu Pak. Ada orang tua makin kuat begitu. Pendekar walaupun kalau sudah tua ya lumpuh Pak itu. Ini karena penyakit haram pikun itu sering melanda orang tua. Karena itu mohon perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal haram. Ya Allah, kami mohon perlindungan daripada tua dan pikun. Kadang-kadang masih muda, pikun juga. Ini. Dan Rasulullah mengajarkan, Allahumma inna na'udzubika min an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, kami mohon perlindungan jangan sampai engkau beri umur terlalu tua. Berapa Pak enaknya? 100 tahun ya? Ya kalau sihat apa-apa, tapi umumnya kalau sekian ini, kondisi sekarang ini umur 100, itu barangkali ya sudah tidak ganteng seperti umur 40 dulu. Ini. Nah para jamaah yang terhormat, ayat berikutnya akan menjelaskan, yaitu akan diterangkan, yaitu bahwa besok merasa akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh para malaikat. Itu pengakuan orang-orang yang selama hidup di dunia itu mendustakan Allah, Rasul dan ayat-ayatnya, dan mereka itu menentang, berpaling. Di samping mengakui sebagai orang kafir, mereka besok itu kadang-kadang menseru, tolong ya Allah, datangkan di hadapan kami orang-orang yang mengajak kami nyeleweng daripada syariatmu, akan saya jadikan pijaan di dalam tumit kami akan diinjak-injak. Tapi tidak mungkin lah itu. Atau datang ya Allah, orang yang menyesatkan kami dulu, berilah siksa berlipat ganda. Nanti Allah menjawab, mereka itu saya lipat gandakan, kamu tidak tahu. Tidak kami tampakkan kepada kamu. Sebab orang yang ahli surga itu tidak ditampakkan orang-orang yang disiksa di neraka, supaya hatinya tidak susah. Ini para jamaah ilmu tentang pengalaman orang-orang yang mendustakan agama Allah. Ayatnya belum selesai, tinggal 2 ayat. Insyaallah besok akan kami sampaikan pada majelis yang akan datang. Kita akhiri kajian ini. Nanti kalau ada yang kurang paham, dilihat terjemahan ini. Kami hanya mengajarkan terjemah Pak. Tafsir itu hanya mengambil sedikit dari yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.